Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Ciamis akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching pada konteks pembelajaran. Kami terdiri dari coach, observer, dan coaching. Saya Ira Datin Soleha dari SDN 1 Banjarsari. Saya Narsa Kurniawan dari SDN 2 Giri Mukti. Saya Ella Farida dari SDN Negeri 5 Cibadak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik juga Bu. Insya Allah kita akan melaksanakan coaching ya Bu hari ini. Iya Bapak. Sebelum kita melaksanakan coaching Bu, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu. Iya Bapak, silakan. Gini ya Bu, nanti pas pelaksanaan coaching saya akan mengamati antara coach dan coaching. Nantinya akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci coaching. Kemudian apakah sesuai respon atau jawaban dari coaching tentang jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Dan juga harus memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemesraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita laksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh Bu? Boleh Bapak, silakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini adalah tentang kompetensi inti coaching Pak, sama kehadiran penuh, mindfulness, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu? Iya, Mindfulness, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara kompetensi tersebut, mana yang menurut Ibu yang perlu saya amati pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak pada kegiatan coaching ini yaitu mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak itu. Baik Ibu, berarti ada 2 kompetensi ya. Iya. Yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, menurut Ibu, harapan ketercapaian coaching sekarang seperti apa Bu? Yang saya ingin dapatkan pada proses coaching ini Pak adalah saya ingin coach saya bisa mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang sedang dia hadapi gitu Pak. Kemudian coach ini pun tahu bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya tersebut gitu Pak. Baik Ibu, dapat saya ambil kesimpulannya, harapan ketercapaian pada coaching kali ini adalah pada saat coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu ya Bu? Iya, benar Bapak. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang sudah saya dapatkan. Saya persilahkan sepenuhnya pada Ibu dalam proses coaching ini. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita bisa berbincang-bincang kembali untuk refleksi kegiatan ini. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, alhamdulillah baik sekali. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu tentang permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Bisakah Ibu ceritakan permasalahannya itu seperti apa? Iya Bu, saya ingin sharing saja mengenai permasalahan di kelas saya Bu, mengenai murid yang kurang memperhatikan dan fokus Bu. Oh begitu ya Bu. Baiklah. Mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu ya. Kalau boleh tahu, setelah
setelah selesai sharing dengan saya hari ini, hal apa nih yang ingin Ibu harapkan gitu? Begini Bu, yang ingin saya dapatkan dari kegiatan sharing ini yaitu saya berharap setelah saya sharing dengan Ibu mengenai permasalahan saya bisa mencari solusi dalam permasalahan saya. Rupanya Ibu ingin mencari solusi gitu ya Bu dalam permasalahan mengenai murid yang kurang memperhatikan dan kurang fokus gitu. Berarti selama ini anak-anak kurang memperhatikan dan kurang fokus gitu terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya Bu, betul. Nah sekarang bisa tidak Ibu jelaskan lagi secara lebih detail permasalahan yang Ibu maksudkan tadi gitu? Begini Bu, di dalam kelas saya itu ada siswa yang kurang memperhatikan dan fokus terhadap pembelajaran Bu. Nah, jadi ada murid yang kurang memperhatikan dan kurang fokus gitu Bu terhadap pelajaran Ibu ya? Iya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu penyebab murid Ibu tidak fokus dan kurang memperhatikan saat pembelajaran itu apa ya Bu? Sepertinya ya Bu, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan murid tersebut kurang memperhatikan dan kurang fokus terhadap pembelajaran saya Bu. Kira-kira menurut Ibu faktor apa nih yang paling memungkinkan anak tersebut kurang memperhatikan gitu, kurang fokus? Setelah saya analisis ya Bu anak tersebut, dia memang suka mengerjakan hal-hal yang ketika pembelajaran Bu, misalnya anak-anak menggambar, mengerjakan hal-hal yang lain, kemudian mengerjakan jahil kepada temannya, sehingga ketika saya menyuruh untuk mengumpulkan tugas, anak tersebut belum selesai mengerjakan Bu. Nah, oh gitu ya. Berarti banyak faktor juga ya Bu, mengapa murid tersebut seperti itu ya. Nah, murid Ibu sering melakukan kegiatan lain gitu seperti menggambar dan jahil kepada teman-temannya. Jadi seberapa besar nih harapan Ibu kepada murid tersebut dalam menyerap pembelajaran di sekolah? Saya berharap kepada murid tersebut untuk bisa fokus dan memperhatikan apa yang saya instruksikan Bu. Misalnya ketika disuruh untuk mengumpulkan tugas nih Bu, murid tersebut bisa langsung mengumpulkan tugas tersebut, tidak menunda atau lalai dalam pekerjaan tugasnya. Oke, baik. Setidaknya murid tersebut harus tepat ya Bu dalam mengerjakan tugasnya gitu. Nah, Ya. setelah mengetahui beberapa penyebab permasalahan tersebut, bagaimana nih langkah Ibu dalam mengatasi permasalahan tersebut? Pertama, mungkin saya akan mencoba memberikan pengertian tentang arti tanggung jawab, terutama dalam pengerjaan tugas Bu. Kemudian saya akan mengintegrasikan KSE dalam kegiatan pembelajaran saya. Nah, menurut saya itu rencana tindak lanjut yang bagus ya Bu, dengan memberikan pengertian dan pengarahan serta pentingnya tanggung jawab. Juga Ibu akan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran Ibu. Nah, untuk KSE nih Bu, KSE mana yang dapat Ibu integrasikan gitu? Nanti KSE yang saya akan terapkan dalam pembelajaran saya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan manajemen diri, sehingga murid-murid saya nantinya akan lebih bertanggung jawab dalam pengerjaan tugas serta memanage dirinya untuk mengerjakan kegiatan apa yang seharusnya dilakukan Bu. Itu bagus itu Bu, untuk dilakukan gitu dengan mengintegrasikan KSE manajemen diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu tepat gitu menurut saya untuk dilakukan karena dapat membuat murid Ibu lebih bertanggung jawab, kemudian bisa memanage dirinya ke kegiatan mana yang seharusnya dia lakukan ya Bu. Nah, bagaimana Ibu akan mengintegrasikan KSE tersebut? Dalam mengintegrasikan KSE, ketika murid sudah tidak kondusif nih Bu, saya akan memberikan praktik kesadaran penuh agar fokus mereka bisa kembali full Bu. Ya, Masya Allah. Rencana tindak lanjut yang bagus itu Bu. Selain itu, apalagi nih yang bisa membuat fokus dan memiliki kesadaran penuh gitu? Mungkin dengan sering melakukan ice breaking dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta menyampaikan materi dengan lagu-lagu. Jadi lirik lagunya itu diubah dan disesuaikan dengan materi pembelajaran. Selain melalui nyanyian Ibu dan melakukan ice breaking, ada lagi tidak untuk menambah fokus anak-anak gitu di kelas? Mungkin dengan permainan yang bisa melatih fokus anak-anak Bu. Itu rencana yang bagus Bu menurut saya. Bisa saya simpulkan ya Bu, dengan praktek kesadaran penuh, dilakukan ice breaking, kemudian dilakukan
permainan serta penyampaian materi yang bervariasi seperti menggunakan lagu-lagu bisa mengembalikan fokus anak-anak ibu gitu di kelas. Nah kemudian dengan memberikan pengertian juga pemahaman agar tanggung jawab, mereka itu bisa lebih untuk bertanggung jawab dan sadar akan tanggung jawabnya gitu. Selain itu mereka juga mungkin bisa memanage diri mereka, kemudian apalagi ya merasa tanggung jawab lah apa yang seharusnya mereka lakukan gitu. Nah kapan nih Ibu akan memulai pembelajaran yang mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran Ibu nanti? Insya Allah mulai pembelajaran besok saya akan mengintegrasikan pembelajaran KSE. Nah, Masya Allah. Baik Ibu, supaya saya tahu progres Ibu yang akan Ibu rencanakan nih, bagaimana caranya Ibu? Insya Allah setelah saya beres mempersiapkan materi, saya akan menghubungi Ibu lagi untuk sharing hasil dari pembelajaran yang diintegrasikan dengan KSE. Oke, baiklah. Saya tunggu ya Bu hasil dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu adalah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sharing ini? Saya merasa lebih baik dan lebih lega karena sudah bercerita atau sharing dengan Ibu mengenai permasalahan saya, karena bisa mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya di dalam kelas. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Bu, karena sudah menyempatkan waktu dalam berbagi pengalaman dan sharing mengenai masalah. Sama-sama Ibu, saya juga ucapkan terima kasih karena kita juga bisa sharing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bapak berjalan dengan lancar sekali. Alhamdulillah ya Bu. Nah sekarang setelah Ibu melaksanakan coaching dengan coach tadi ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu. Ya, baik Bapak, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah ya Pak, tadi selama proses coaching saya sudah mencoba melakukannya dengan proses alur tirta Pak. Kemudian menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi ke depannya dan tanggung jawab sebagai coaching nantinya gitu Pak. Saya juga menggali potensi coaching tersebut untuk mencari solusi dari permasalahannya gitu Pak. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur kita. Sesuai yang saya amati juga ya Bu, ada beberapa catatan. Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi permasalahan, juga mencari rencana aksi, berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab kepada coaching agar rencana yang akan dilakukannya dapat berhasil sesuai rencana. Tadi juga saya sudah mengamati Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh ya. Ibu sudah aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini untuk kedepannya? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah saya ingin untuk lebih memahami alur tirta tersebut ya Pak dalam melaksanakan coaching gitu, karena bisa membantu para coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan mereka. Luar biasa Ibu. Apa yang Ibu laksanakan pada proses coaching ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan Ibu diberikan kemudahan dalam melaksanakan proses coaching berikutnya. Amin. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, terima kasih atas coaching hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan observasi menggunakan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu.
Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Insya Allah kita akan melaksanakan coaching hari ini ya Pak. Insya Allah Bu. Sebelum kita melaksanakan coaching ya Pak, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu ya Pak. Oh iya, silakan. Begini ya Pak, pas nanti pelaksanaan coaching, saya akan mengamati antara coach dengan coachee. Nantinya akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci coachee? Apakah sesuai respon atau jawaban dari coachee tentang jawaban dari pertanyaan yang disampaikan? Dan juga harus memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita laksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak capai dan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini adalah tentang kompetensi coaching. Kemudian kehadiran penuh atau mindfulness, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak. Mindfulness, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara kompetensi tersebut, mana yang menurut Bapak yang perlu saya amati pada kegiatan coaching kali ini Pak? Saya ingin dibantu untuk diamati dalam kompetensi mendengarkan aktif dan dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Pak, berarti ada 2 kompetensi yang Bapak akan kembangkan dalam kegiatan coaching ini. Kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Bapak, harapan ketercapaian coaching sekarang seperti apa Pak? Menurut saya yang ingin saya dapatkan pada coaching kali ini adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian coaching pun tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Baik Pak, dapat saya ambil kesimpulannya. Harapan ketercapaian pada coaching ini adalah saat coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Bukan begitu Pak? Benar Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang sudah saya dapatkan. Saya persilahkan sepenuhnya kepada Bapak dalam proses coaching ini. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita bisa berbincang-bincang kembali ya Pak untuk refleksi kegiatan ini. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Begini Bu, hari ini kita akan melaksanakan coaching tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Bisakah Ibu ceritakan permasalahannya seperti apa? Iya Pak, saya ada permasalahan yang ingin saya sharingkan dengan Bapak untuk persiapan pramuka semester depan Pak. Oh begitu Bu, baiklah, mudah-mudahan saya bisa membantu menyelesaikan masalah Ibu ya. Kalau saya boleh tahu, memangnya apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Begini Pak, yang saya ingin dapatkan dari proses coaching ini, saya ingin mendapatkan strategi gitu Pak dalam melaksanakan kegiatan pramuka. Maksudnya di sini agar anak-anak dapat mengikuti kegiatan pramuka itu dalam semangat gitu Pak. Jadi semester kemarin itu anak-anak terlihat bosan gitu Pak, kurang semangat dan kayaknya yang agak malas-malasan gitu Pak saat latihan. Baik Bu, rupanya Ibu ingin mencari strategi dalam melaksanakan kegiatan latihan pramuka. Berarti selama ini anak-anak kurang semangat ya Bu? Iya betul Bapak, kurang semangat sekali anak-anak. Nah, sekarang bisa Ibu jelaskan yang lebih detail lagi strategi apa yang dimaksud tadi Bu? Maksudnya begini Pak, kan setiap pembelajaran latihan pramuka saya itu diawali dengan upacara pembukaan gitu. Karena setelah selesai upacara pembukaan, anak-anak itu disuruh masuk ke kelas Pak untuk diberikan materi. Meskipun ya sesekali kami juga sudah melaksanakan pemberian materi itu di luar kelas gitu.
permainan, ya kembali Pak ke upacara penutupan gitu. Karena mungkin anak-anak itu merasa bosan Pak, jadi kurang antusias ketika kami menyampaikan materinya gitu Pak. Jadi membuat saya pribadi itu kurang semangat gitu karena tidak ada antusias dari anak-anaknya gitu. Jadi setiap latihannya itu variasi latihannya itu aja gitu Pak, menonton seperti itu. Jadi ibu menganggap anak-anak itu kurang antusias dan kurang semangat. Dilihat dari mananya itu Bu? Ketika proses latihan pramuka itu Pak, jadi mereka itu cenderung kurang merespon gitu Pak. Jadi kadang-kadang kurang memperhatikan, mereka asik dengan dunianya sendiri, kadang mainan ini, mainan itu, jadi tidak fokus kepada kami sebagai pengajar gitu Pak. Saya juga kadang suka bingung strategi apa nih yang harus saya lakukan gitu sama teman-teman agar rasa semangat mereka itu muncul gitu Pak, kelihatan. Menurut ibu nih, kenapa anak-anak sampai merasa bosan dan kurang bersemangat? Mungkin ya Pak, ini menurut saya pemaparan materinya gitu Pak, yang kami berikan itu kurang menarik gitu Pak, juga mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka pengennya belajar ke lapangan, kita inginnya di kelas gitu Pak. Itu kan sudah membuat rasa semangat mereka juga tidak muncul gitu Pak. Nah, biasanya nih Bu, anak-anak lebih semangatnya itu jika ibu menyampaikan materinya seperti apa? Biasanya Pak pernah saya memberikan materi, jadi si materinya itu dibuat dalam bentuk nyanyian Pak, ada nyanyian atau dibuat permainan gitu Pak. Lalu apalagi Bu kira-kira yang bisa membuat anak-anak bersemangat? Seperti menggambar Pak, itu anak lebih antusias gitu Pak menurut saya gitu. Baik Ibu, sekarang apa rencana Ibu selanjutnya? Yang ingin saya coba itu Pak, kepada setiap latihan itu saya itu ingin mencari materi-materi permainan yang dikolaborasikan dengan materi yang ada gitu Pak, materi pada minggu itu gitu Pak. Mungkin saya juga akan memilih materi yang nantinya dibuat untuk nyanyian gitu Pak. Jadi bisa ditambahkan dengan nyanyian dalam permainan gitu Pak. Caranya seperti apa itu Bu? Mungkin saya akan mencari nyanyian yang mudah dihafal Pak sama anak-anak, atau saya juga akan mencari lagu-lagu yang populer Pak di YouTube gitu agar anak-anak itu bisa senang. Kemudian saya mengganti lagunya dengan lirik sesuai dengan materi gitu. Oke, bisa tuh Bu. Ibu kira-kira mulainya mau dari mana? Saya akan mencoba mencarinya dulu di YouTube gitu Pak, untuk sebagai referensinya gitu Pak. Kira-kira ada yang bisa dimintai bantuan nggak dalam pengerjaannya Bu? Oh ada Pak, ada rekan saya kebetulan beliau juga suka nyanyi Pak, jadi saya juga nantinya akan sharing dengan beliau untuk mencari inspirasi lagu gitu Pak. Selain melalui nyanyian, ada lagi nggak Bu yang bisa Ibu lakukan untuk menambah semangat anak-anak? Mungkin dengan permainan Pak, yang nantinya bisa melatih fokus anak-anak di pertengahan materi gitu biar tidak bosan. Ya. Untuk target penyelesaiannya kira-kira kapan itu? Insya Allah sekitar semingguan ya Pak. Nanti saya akan membuka program-program materi pramuka Pak. Nanti saya mencari lagu-lagu di YouTube, kemudian besok insya Allah saya akan diskusi dengan rekan saya di sekolah. Ya, gerak cepat ya Bu. Baik Ibu, supaya saya tahu progres yang Ibu rencanakan, caranya bagaimana nih Bu? Insya Allah Pak, nanti setelah saya beres mempersiapkan materinya, saya akan menghubungi lagi Bapak untuk sekedar sharing Pak, latihan minggu depan gitu Pak, jangan semester depan, untuk minggu depan saya sharing insya Allah sama Bapak. Baik Ibu, nanti saya tunggu kabarnya ya. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bagaimana tadi proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah Bapak melaksanakan coaching dengan coaching tadi ya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Baik Bu, silakan.
Untuk pertanyaan pertama ya Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah mencoba melakukan dengan proses alur tirta, kemudian menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk mencari solusi dari permasalahannya. Baik Pak, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching tadi ya Pak, sesuai dengan alur kita. Sesuai yang saya amati juga ya Pak, ada beberapa catatan ya Pak. Bapak sudah menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi permasalahan, juga mencari rencana aksi, berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab kepada coach agar rencana yang akan dilakukannya dapat berhasil sesuai rencana. Tadi juga saya sudah mengamati Bapak sudah fokus terhadap coach, artinya Bapak sudah melaksanakan kehadiran penuh. Bapak juga sudah aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada proses coaching ini untuk kedepannya? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya yaitu saya ingin lebih memahami lagi alur tirta dalam melaksanakan coaching dan bisa membantu para coach dalam menemukan solusi serta permasalahan mereka. Luar biasa ya Pak, apa yang Bapak laksanakan pada proses coaching ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan Bapak diberi kemudahan dalam melaksanakan proses coaching berikutnya. Amin. Ibu terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas coaching hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan observasi menggunakan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Insya Allah kita hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu. Iya Bu, insya Allah. Sebelum kita melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ya Bu, terlebih dahulu kepada Ibu. Iya Bu, silahkan. Begini ya Bu, pas nanti kita melaksanakan coaching, saya akan mengamati nih antara coach sama coaching. Nantinya saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Salah satunya itu adalah apakah praktek coaching ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci coaching, terus apakah coaching ini sesuai respon atau jawaban dari coaching tentang jawaban dan pertanyaan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir saya ingatkan pada Ibu harus memperhatikan prinsip coaching ya Bu, terutama penggunaannya proses kreatif untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Nah, sebelum kita laksanakan coaching Bu, ada pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh Bu, silahkan. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu capai dan Ibu ingin kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu tentang kompetensi di coaching, kehadiran penuh, mindfulness, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Di antara kompetensi tersebut Bu, mana yang menurut Ibu perlu saya amati nih dalam coaching ini? Saya ingin dibantu untuk diamati dalam kompetensi mendengarkan aktif dan dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada Berarti ada kompetensi ya Bu yang harus saya amati. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, juga pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu. Ya. Nah, menurut Ibu nih, harapan ketercapaian kegiatan coaching sekarang itu seperti apa Bu?
menurut saya ingin dapat pada kegiatan coaching kali ini, yaitu saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang si coaching hadapi. Kemudian coaching pun tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Bu. Iya. Baik Ibu, dapat saya ambil kesimpulan ya Bu. Berarti harapan ketercapaian pada proses coaching ini adalah Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang coaching hadapi, kemudian coaching pun tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu mungkin Ibu? Iya benar Bu. Nah iya. Terima kasih Ibu atas jawabannya yang sudah saya dapatkan. Nanti saya silahkan kepada Ibu sepenuhnya untuk melaksanakan proses coaching sampai selesai. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu untuk refleksi kegiatan ini. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Begini Pak, hari ini kita akan melaksanakan coaching tentang permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Bisakah Bapak ceritakan permasalahannya seperti apa? Iya Bu, mungkin masalah saya tidak terlalu serius Bu. Hanya saja saya ingin sharing ya Bu dengan Ibu untuk masalah saya di kelas 5 pada saat pembelajaran bola voli dengan materi passing bawah. Nah di sana ada beberapa siswa yang masih kurang dalam motivasi belajarnya Bu. Oh begitu Pak, baiklah, mudah-mudahan saya bisa membantu menyelesaikan masalah Bapak ya. Kalau saya boleh tahu, memangnya apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Begini Bu, yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya, yaitu ini meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama dalam pembelajaran bola voli passing bawah di kelas 5. Baik Bapak, rupanya Bapak ingin mencari solusi dalam memperbaiki motivasi belajar siswa ya Pak? Ya betul Bu. Berarti selama ini motivasi peserta didik terhadap materi passing bawah bola voli masih rendah ya Pak? Ya betul, permasalahannya seperti itu. Ya. Nah sekarang bisa Bapak jelaskan yang lebih detail lagi permasalahan yang Bapak maksudkan tadi? Begini Bu, di saat pembelajaran berlangsung ada beberapa siswa yang kurang bersemangat, kurang termotivasi, dan tidak banyak melakukan aktivitas gerak Bu, dalam pembelajaran tersebut. Kemudian diberikan umpan balik juga terkadang mereka tidak menerima. Kemudian mereka seakan-akan saat melakukan gerakan itu tangannya merasa kesakitan, terutama saat melakukan gerakan dasar bola voli passing bawah. Oh, jadi Bapak menganggap anak-anak itu kurang antusias dan kurang semangat, dilihat dari mananya Pak? Nah, ketika saya menyampaikan materi Bu, mereka cenderung kurang merespon dan seperti adanya tekanan gitu Bu. Malah kadang-kadang kurang memperhatikan Bu. Mereka malah melakukan kegiatan yang lain. Sementara saya di situ bingung Bu, strategi apa yang harus saya gunakan untuk menambah motivasi mereka ketika pembelajaran berlangsung. Oke, menurut Bapak, mengapa anak-anak sampai merasa kurang semangat Pak? Mungkin ya Bu, mungkin dari cara saya menyampaikan materi tersebut kurang menarik, kemudian sarana pembelajarannya, kemudian belum sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian pembelajarannya kurang bervariasi juga. Ya, biasanya nih Pak, anak-anak lebih semangat jika Bapak menyampaikan materi yang seperti apa? Mereka
mungkin akan lebih bersemangat apabila saya menyampaikan pembelajaran itu dengan metode demonstrasi. Jadi mereka bisa melihat secara langsung apa yang saya peragakan, itu kemudian mereka melihat video-video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Ya, lalu apalagi kira-kira yang bisa membuat anak-anak bersemangat lagi, Pak? Sepertinya dalam proses pembelajaran tersebut saya harus memodifikasi sarana pembelajaran yang inovatif. Baik, Bapak. Sekarang apa rencana Bapak selanjutnya? Aduh, apa ya, Bu? Mungkin saya akan mencoba menyampaikan materi-materi dengan metode yang interaktif. Kemudian saya akan memodifikasi sarana pembelajaran. Kemudian akan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Oke, caranya seperti apa ya, Pak? Nanti saya akan coba menggunakan metode demonstrasi, kemudian memodifikasi bola voli menggunakan bola plastik terlebih dahulu, kemudian saya juga akan mencoba dengan balon tiup serta melihat video pembelajaran melalui YouTube, Bu. Oke, bisa tuh Pak. Bapak mau mulainya dari mana? Saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian kajian literatur untuk menentukan metode pembelajaran yang akan saya gunakan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kemudian sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan. Kemudian saya akan melakukan penganggaran untuk pengadaan bola plastik dan balon tiup yang tadi saya sebutkan. Oke, kira-kira ada yang bisa dimintai bantuan dalam pengerjaannya, Pak? Ada, Bu. Saya nanti akan meminta bantuan rekan sejawat di sekolah, kemudian terkait dengan tadi penganggaran, yaitu dengan kepala sekolah dan bendahara BOS. Untuk target penyelesaiannya kira-kira kapan nih, Pak? Mulai sekarang ya, Bu, mungkin sekitar semingguan mulai, insya Allah saya akan berkolaborasi dan berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan bendahara BOS. Wah, gerak cepat ya Bapak. Baik Bapak, supaya saya tahu progres yang Bapak rencanakan, caranya bagaimana nih Pak? Insya Allah setelah saya beres mempersiapkan segala sesuatu hal termasuk dengan materi, saya akan menghubungi Ibu lagi untuk sekedar sharing. Baik Pak, nanti saya tunggu kabarnya ya Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah Ibu melaksanakan coaching Ibu dengan coach tadi ya, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan. Baik, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching saya sudah mencoba melakukannya dengan proses awal beritahu, menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk mencari solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, berarti Ibu sudah dikatakan berhasil ya Bu melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur kita. Kemudian yang saya amati juga ada beberapa catatan Ibu ya. Ibu sudah sesuai menanyakan tujuan coaching, kemudian tadi juga saya melihat adanya identifikasi permasalahan, juga mencari rencana aksi, kemudian yang terakhir berhasil untuk menemukan
rasa tanggung jawab kepada coach agar rencana yang dilakukannya itu dapat berhasil sesuai rencana. Nah, tadi juga saya mengamati ya Bu, Ibu juga sudah baik ya Bu dalam fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh Ibu. Ibu juga sudah aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini untuk kedepannya nanti gitu? Oh ya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah saya ingin lebih memahami alur cerita dalam melaksanakan coaching dan bisa membantu para coach dalam menemukan solusi dari permasalahan mereka. Insya Allah ya Bu. Apa yang Ibu laksanakan pada proses coaching ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan Ibu juga diberi kemudahan dalam melaksanakan proses coaching berikutnya. Amin Ibu, terima kasih Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas coaching hari ini. Terima kasih juga untuk melaksanakan observasi menggunakan alur cerita. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual yang dapat kami tayangkan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak.